Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada saat ini terdapat 3 jalur penerimaan mahasiswa, yakni SNBP, SNBT, dan Mandiri. Yang mana SNBP sendiri mempunyai arti seleksi nasional berbasis prestasi yang diselenggarakan oleh universitas, yang mana para calon mahasiswa akan menyetorkan nilai rapot atau prestasi akademik dan not akademik mereka kepada pihak mahasiswa, kepada pihak universitas untuk diseleksi apakah mereka layak untuk masuk ke dalam prodi atau jurusan tersebut. Yang kedua adalah SNPT atau seleksi nasional berbasis tes, yang mana para siswa akan mengerjakan tes kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan secara serentak, dan nilai yang mereka dapatkan akan distorkan kepada pihak universitas untuk menjadi pertimbangan apakah mereka layak untuk masuk dalam universitas. Yang ketiga adalah tes jalur mandiri, yang mana para calon mahasiswa akan diberikan tes langsung oleh universitas yang mereka inginkan dan prodi yang mereka inginkan untuk masuk ke dalam universitas dan prodi yang mereka inginkan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim oposisi menyatakan bahwasannya argumen dari tim yang disampaikan oleh tim pro barusan yang mengatakan bahwasannya penerimaan mahasiswa hanya didasarkan oleh tes talenta bawaan dan bukan tes akademik. Di sini sebelumnya tim pro mengatakan bahwasannya alasan mengapa mereka mengabaikan tes akademik atau nilai akademik dan mengutamakan tes talenta bawaan dikarenakan pada saat ini para mahasiswa itu kebanyakan salah jurusan. Bahkan pada tahun 2017 terdapat 87% mahasiswa yang salah jurusan, dan hal tersebut yang membuat mereka adalah menjadi seorang pengangguran dan memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka dengan apa pekerjaan yang mereka miliki. Dan hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para mahasiswa yang belum mengetahui talenta bawaannya, dan juga para mahasiswa yang hanya ikut-ikutan oleh teman-temannya atau terdapat dari dorongan orang tua. Sebelumnya, talenta bawaan merupakan talenta atau kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana hal tersebut harus dikembangkan untuk meraih kemampuan yang maksimal. Dan kemampuan yang maksimal tersebut dapat didapatkan oleh tes minat dan bakat, yang mana hal tersebut dapat mengurangi peluang salah jurusan dan dapat mengurangi dampak mahasiswa yang salah jurusan. Namun, di sini saya memiliki 3 argumen atau 3 sanggahan terkait argumen-argumen yang disampaikan oleh tim pro. Sanggahan yang pertama, apakah para mahasiswa yang salah jurusan tersebut akan menjadi seorang pengangguran? Yang kedua, jika hanya dilakukan dengan tes minat dan bakat, maka orang dengan nilai akademik 0 atau dengan nilai akademik yang rendah dapat masuk ke universitas ternama. Dan yang ketiga, apakah para calon mahasiswa hanya akan mengetahui talenta bawaan mereka hanya melalui tes minat dan bakat? Di sini saya akan menjelaskan argumen saya yang pertama, yakni apakah para calon mahasiswa yang salah jurusan dapat menjadi seorang pengangguran? Hal tersebut tidak. Para calon mahasiswa yang mereka salah jurusan bukan berarti mereka akan menjadi seseorang yang tidak sukses di masa depan, atau mereka tidak akan mempunyai pekerjaan yang baik di masa depan. Bahkan pada saat ini banyak juga para mahasiswa atau para sarjana yang memang pada saat itu mereka hanyalah jurusan ekonomi, pada saat ini mereka hanya sebagai seorang pelukis, dan juga ada seorang sarjana mahasiswa peternakan yang saat ini menjabat sebagai seorang guru. Hal tersebut bukan didasarkan pada mereka yang salah jurusan, namun bagaimana kemampuan akademik mereka yang mereka miliki memunculkan suatu kebijaksanaan yang membuat mereka menjadi seseorang yang lebih bijak untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup, sehingga mereka dapat meraih pekerjaan yang lebih baik. Dan hal tersebut akan memunculkan akibat bahwasanya argumen yang disampaikan oleh tim pro kurang relevan dengan fakta yang ada di lapangan pada saat ini, yang mana mereka hanya menyebutkan mayoritas para sarjana adalah pengangguran, namun mereka kurang memberikan perhatian kepada sarjana-sarjana yang mereka
salah jurusan namun mereka sukses di masa depan. Lalu eh, menuju lalu kita menuju kepada sanggahan saya yang kedua, yakni jika hanya dilakukan dengan tes minat dan bakat, maka orang dengan nilai akademik rendah dapat masuk ke universitas ternama. Dan hal tersebut disebabkan oleh jika kita hanya mengenalkan minat dan bakat, maka bahwasanya kita akan menyampaikan nilai akademik, yang mana nilai akademik akan sekali lagi akan memunculkan suatu kebijaksanaan. Kenapa hal tersebut kenapa nilai akademik dapat memunculkan suatu kebijaksanaan? Dikarenakan dalam menuju nilai yang tinggi tersebut, para siswa pasti akan melewati proses yang panjang untuk meraih suatu kebijaksanaan. Dikarenakan para siswa akan dituntut untuk menguasai semua bidang dan mereka akan memunculkan suatu kemampuan untuk menganalisis terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Di sini seseorang yang di sini akan menjelaskan juga terkait argumen saya yang ketiga, apakah talenta bawaan hanya akan diketahui oleh hanya akan diketahui dengan tes minat mereka. Hal tersebut tidak, dikarenakan sebelumnya jika kita sudah mempunyai suatu kebijaksanaan, maka kita akan mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan dengan orang yang punya nilai akademik yang lebih rendah di bawah kita. Karena jika kita memiliki kebijaksanaan, maka kita akan lebih mengerti tentang diri kita sendiri, apa bakat dan minat yang kita miliki. Sehingga hal tersebut juga sebenarnya dapat mengurangi peluang atau dampak yang disampaikan oleh tim pro, yakni salah jurusan. Dikarenakan jika kita memiliki tes akademik yang lebih tinggi, maka peluang yang kita miliki untuk masuk ke universitas yang pertama lebih rendah, lebih tinggi. Dan yang kedua adalah talenta bawaan yang kita miliki juga akan berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki nilai akademik di bawah kita. Dan hal tersebut sebenarnya dapat menyebabkan akreditasi sekolah yang akan naik jika kita menggunakan tes berdasarkan nilai akademik. Dikarenakan para masyarakat akan melihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa di universitas ini itu mahasiswa-mahasiswanya pintar dan menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Dan juga hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas kinerja yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut yang membuat kami sebagai tim oposisi merasa bahwa argumen yang disampaikan oleh tim pro kurang relevan terkait apa yang disampaikan oleh Mosi pada kali ini dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Sekian, terima kasih.